Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tony Muhammad Taufik, masih dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, pada video ini kita melanjut dari video sebelumnya tentang masa Orde Baru di Indonesia. Nah, submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini tentang program-program yang dilaksanakan oleh Orde Baru dan dampak dari kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Orde Baru. Yang pertama adalah membahas tentang program. Nah, program yang pertama kita bahas mengenai Orde Baru adalah program di bidang ekonomi. Nah, seperti kita ketahui, pasca Orde Lama lengser, nah, Orde Baru melanjutkan. Nah, dalam pelanjutannya ini mendapatkan warisan dari Orde Lama, yaitu warisannya berupa hutang-hutang yang sangat besar, baik kepada Blok Timur ataupun kepada Blok Barat ketika itu. Nah, maka perlu adanya rehabilitasi keadaan ekonomi di Indonesia. Nah, kemudian upaya yang dilakukan oleh Orde Baru atau Soeharto ketika itu dan pemerintahannya, yaitu bagaimana caranya mengembalikan keadaan ekonomi rakyat atau merehabilitasi keadaan ekonomi rakyat ketika itu. Nah, maka terbitlah TAP MPRS nomor 3 tahun 1966. Nah, ketika itu membahas tentang segala program kerja pemerintah itu harus berpihak kepada ekonomi rakyat ketika itu. Nah, kemudian upaya selanjutnya adalah dilakukan beberapa diplomasi oleh pemerintahan Orde Baru, yaitu dengan mengirim utusan-utusan ke beberapa negara. Nah, mengikuti kegiatan-kegiatan negara sahabat ya ketika itu. Nah, Indonesia mengirim utusan ke Paris Club, kemudian ada London Club. Nah, kedua ini komunitas ini, negara-negara besar ini ditujukan untuk Indonesia supaya mendapatkan kucuran dana dari Paris Club dan London Club gitu ya. Intinya mendapatkan bantuan dana atau hutang kembali ya. Nah, kemudian upaya selanjutnya adalah dibuat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 yang membahas tentang penanaman modal asing di Indonesia. Nah, mulai muncul pendekatan ke blok barat ya, ke barat dan ke di Asianya itu ada Jepang. Nah, itu untuk penanaman modal asing. Nah, kemudian muncul lagi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri ya. Nah, ketika itu strategi dari pemerintah bagaimana caranya penanam modal itu ada asing dan dalam negeri. Nah, sedangkan untuk penanam modal asing itu dibatasi. Nah, untuk penanam dalam negeri itu minimal harus menguasai saham sebesar 51%. Nah, jadi tetap kuat di penanaman modal di dalam negeri. Nah, kemudian kondisi warisan ketika Orde Lama kita ketahui, kita pernah bahas di pertemuan video sebelumnya, itu terjadi namanya hiperinflasi atau inflasi yang sangat besar. Nah, terakhir ditinggalkan Orde Lama tahun 1966 itu terjadi inflasi 600 sampai 650% inflasinya. Nah, itu terus dirancang perbaikan pada masa Orde Baru sampai akhirnya pada tahun 1971 inflasi mencapai titik terendahnya yaitu 8,88%. Nah, itu sebuah prestasi bagi masa Orde Baru. Nah, itu di bidang ekonomi. Nah, kemudian kita lanjut pembahasan programnya adalah di bidang pembangunan. Nah, di bidang pembangunan Indonesia ini pada masa Orde Baru itu menerapkan ada program jangka pendek, ada program jangka panjang. Nah, program jangka pendek ini diberi waktu, diberi jarak selama 5 tahun. Nah, maka disebut pelita atau pembangunan 5 tahun. Nah, tujuannya adalah ujungnya di selama 5 tahun itu bagaimana tercapainya kesejahteraan rakyat. Nah, kemudian ada program pembangunan jangka panjang. Nah, jangka panjang, kenapa disebut jangka panjang? Karena jangka waktunya itu cukup panjang ya. Kalau tadi jangka pendek 5 tahun,
jangka panjang ini mencapai 25 tahun programnya, sampai 25 tahun. Nah, jadi dari tahun 1969 sampai 1994 ketika itu. Nah, semuanya program pembangunan ini bertujuan untuk mencapai tujuan nasional, yaitu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencapai kesejahteraan rakyat. Nah, kemudian di antara program pembangunan ini ada program di bidang pertanian. Jadi membangun ekonomi kerakyatan dari pertanian. Nah, pertanian itu dibangun pada tahun reng waktunya dari tahun 1970 sampai 1980 ketika itu. Nah, investasi dibuka besar-besaran kepada bidang pertanian ini. Nah, sehingga Indonesia ketika itu tujuan akhirnya adalah mencapai swasembada pangan, ya. Kemudian, nah, pertanian ini ditopang dengan ekonomi kerakyatan lainnya, yaitu sistem koperasi. Nah, koperasi di sini menjadi sebuah dasar penopang dari pembangunan ketika itu. Nah, itu pembangunan di bidang pertanian. Nah, ada juga pembangunan di bidang pendidikan. Nah, pada masa Orde Baru ini dibangun namanya Inpres, nah, atau Instruksi Presiden. Nah, ada Inpres Instruksi Presiden nomor 10 tahun 1973. Nah, ini instruksi ini membangun bangunan sekolah-sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama. Nah, kemudian ada program dari pendidikan selanjutnya adalah program wajar atau wajib belajar. Nah, ketika itu dicanangkan oleh pemerintah Soeharto bahwa setiap orang Indonesia itu wajib belajar selama 6 tahun. Nah, kemudian ada program lagi untuk menopang ekonomi rakyat yang lemah gitu ya. Ini ada program beasiswa, ada program orang tua asuh ketika itu. Nah, itu dalam program wajar. Kemudian ada program kejar, ya. Nah, kejar di sini adalah program kelompok belajar. Nah, ketika itu angka buta huruf itu sangat tinggi, sebesar pada tahun 1971 itu sebesar 39%. Nah, ini berhasil ditekan oleh pemerintahan Orde Baru pada tahun 90 itu sampai 15% bisa ditekan, ya. Nah, kejar ini dilaksanakan dengan cara tutor. Jadi ada tutor di masyarakat gitu, mengajarkan orang-orang yang belum bisa membaca, menulis, dan berhitung, itu diajarkan oleh tutor-tutor. Nah, usianya dari 10 tahun sampai 45 tahun. Nah, itu dalam program pendidikan. Nah, kemudian kita lanjut ke program pembangunan di bidang keluarga berencana, yaitu bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk pada masa itu. Kita bisa bayangkan, kalau manusia tidak terkendali, tidak dikendalikan pertumbuhannya, maka akan terjadi kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, ini program KB ini sukses, ya, dilaksanakan oleh Soeharto karena menggunakan salah satunya adalah media massa. Yang ketika itu tahun 1980 disiarkan secara terus-menerus propagandanya melalui TVRI atau Televisi Republik Indonesia, yang akhirnya program menekan angka pertumbuhan penduduk di Indonesia itu berhasil, ya. Dari data tahun 1967 itu angka kelahiran di Indonesia itu 2,6%. Itu ditekan sampai 1,6% angka kelahiran di Indonesia. Nah, ini pun mendapat pujian dari dunia internasional. Salah satunya adalah PBB, dan ada pujian juga dari UNICEF, ya, ketika itu. Nah, program pembangunan selanjutnya masih di bidang kesehatan, ya, mengenai kesehatan masyarakat, atau sering kita dengar istilah posyandu, ya. Nah, posyandu ini digagas oleh Dr. Limena. Itu kemudian ada rencana Bandung Plan. Nah, Bandung Plan ini cikal bakal dari lahirnya
Posyandu yang kita kenal sekarang ya, kita masih lihat programnya. Nah, Posyandu ini memiliki 5 program, yaitu yang pertama KIA, Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, Gizi Masyarakat, kemudian Diare, dan yang terakhir adalah imunisasi bagi masyarakat Indonesia. Nah, itulah program-program yang dilaksanakan pada masa Orde Baru. Nah, kita lanjut ke peristiwa selanjutnya. Nah, terjadi integrasi Timor Timur. Ketika itu Timor Timur bergabung dengan Indonesia. Nah, kenapa, bagaimana Timor Timur bisa bergabung dengan Indonesia? Nah, bermula dari adanya Perang Dingin. Sering kita bahas Perang Dingin di pertemuan sebelumnya, Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur, yaitu perang ideologi. Nah, terjadi peristiwa di Vietnam ketika itu. Nah, Amerika melakukan serangan ke Vietnam, yang ketika itu Vietnam lebih dekat kepada blok komunis ketika itu. Nah, ketika Amerika menyerang Vietnam, ternyata mengalami kegagalan Amerika menguasai Vietnam. Nah, ketika itu dikhawatirkan terjadi efek domino atau menyebarnya komunis ke wilayah Asia Tenggara yang lainnya, khususnya di Indonesia. Itu menjadi kekhawatiran dari para petinggi bangsa Indonesia. Nah, ketakutan itu sampai ke Timor Timur. Nah, Timor Timur itu ketika itu Portugal, penjajah dari Timor Timur itu memberikan hak-hak sipil kepada Timor Timur ketika itu. Nah, sampai lahirlah partai-partai. Nah, ketika itu ada 3 partai. Yang pertama Partai Persatuan Rakyat Timor, kedua adalah Fretilin Front. Nah, Fretilin Front ini lebih dekat kepada komunis ya. Kemudian ada Apodeti. Nah, Apodeti ini, dari Apodeti inilah muncul gagasan untuk Timor Timur bagaimana kalau bergabung dengan Indonesia. Nah, akhirnya usulan dari Partai Apodeti ini direspon oleh pemerintahan Republik Indonesia. Kita bisa bayangkan kalau misalnya Fretilin Front yang menang atau dari komunis yang menang, otomatis pintu belakang Indonesia istilahnya itu dikuasai komunis. Nah, ketakutan dari Indonesia itu tadi komunis menyebar sampai ke Indonesia. Nah, maka muncullah tindakan-tindakan untuk menggabungkan Timor Timur masuk ke Indonesia. Nah, kemudian masih dari Timor Timur juga, dari Apodeti tadi penggagas untuk masuk ke Indonesia, kemudian partai yang lain juga ikut, yaitu Partai Persatuan Demokratik Rakyat Timor. Ini menginginkan membuat petisi untuk bergabung ke Indonesia, kecuali tadi Fretilin Front ya, atau yang tadi lebih dekat kepada komunis. Nah, kemudian Indonesia memberikan reaksinya, yaitu dengan mengirim pasukan Seroja ya. Pasukan Seroja ini ternyata diam-diam muncul kepentingan dari blok barat. Nah, Amerika jadi tidak mau Timor Timur juga masuk ke blok komunis. Akhirnya Amerika diam-diam membantu dari Indonesia ketika itu menyerang Timor Timur. Nah, sampai akhirnya Timor Timur itu disahkan dalam sebuah undang-undang tahun 1976. Itu disahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1976. Kemudian lahir ketetapan MPR Nomor 4 tahun 1978, ditetapkanlah Timor Timur sebagai provinsi ke-27 di Indonesia. Nah, kemudian penetapan tersebut diakui oleh beberapa negara yang khususnya punya kepentingan di Timor Timur itu, yaitu Amerika. Jelas Amerika tidak mau Timor Timur jatuh ke tangan blok komunis. Jadi Amerika dan Australia ketika itu mendukung secara de facto dan de jure bahwa Timor Timur itu masuk ke wilayah Indonesia ketika itu. Nah, itu integrasi Timor Timur ke Indonesia. Kemudian kita lanjut ke dampak yang terakhir. Materi terakhir kita adalah tentang dampak dari masa Orde Baru. Nah, kita ketahui bahwa banyak kebijakan-kebijakan terutama di bidang politik pada masa Orde Baru yang sebenarnya bertentangan dengan demokrasi ketika itu. Nah,
dipandang kebijakan tersebut dipandang sebagai kebijakan yang cenderung kepada otoriter. Nah, kemudian menekankan peran negara itu sangat kuat, kemudian ada sentralistis ya, atau semuanya kebijakan itu terpusat ya oleh presiden di pusat ya. Nah, kemudian kecil kemungkinan ketika itu daerah menetapkan kebijakannya sendiri ya, karena tadi sentralistis tadi. Nah, itu di bidang politik ya, kekuasaan. Kemudian di bidang demokrasi. Nah, demokrasi di Indonesia memang tenang, tapi sebagai pembelajaran pendidikan demokrasi di Indonesia ini dinyatakan gagal. Kenapa? Karena salah satunya adalah dominasi dari Partai Golkar. Kita bahas kemarin bahwa Golkar itu mendominasi, bahkan memenangkan pemilu sebanyak 68%. Nah, Golkar dianggap sebagai alat politik untuk mencapai kestabilan keadaan politik Indonesia ketika itu. Padahal kalau dari segi demokrasi ini jelas tidak ada demokrasi di Indonesia. Benar, memang ada 2 partai lainnya. Jadi ada 3 partai ketika itu, ada P3, Golkar, dan PDI ketika itu. Nah, 2 partai selain Golkar ini hanya sebagai pelengkap saja. Hanya sebagai istilahnya mencitrakan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi gitu. Jadi kita simpulkan bahwa demokrasi di Indonesia itu berjalan semu. Nah, kenapa demokrasi di Indonesia dianggap semu? Karena ketika itu demokrasi sebagai bentuk dasar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kenapa? Karena tadi yang mendominasi hanya Partai Golkar saja. Jadi Golkar yang menentukan segalanya sebenarnya. Nah, kemudian itu di bidang demokrasi. Kita lanjut di bidang pembangunan. Nah, dalam bidang pembangunan ini memang benar ya, terjadi keberhasilan pembangunan Indonesia. Bahkan Soeharto ketika itu digadang-gadang sebagai bapak pembangunan nasional. Nah, ketika itu memang benar berhasil membangun, namun pembangunan tersebut tidak merata ke seluruh daerah. Nah, terjadi kemiskinan, ketimpangan di tempat-tempat yang sebenarnya menyumbangkan devisa bagi Indonesia. Salah satunya adalah di Riau, kemudian di Kalimantan Timur, di Papua. Nah, itu terjadi keterpurukan, sedangkan semuanya terpusat di Pulau Jawa saja. Nah, akhirnya terjadi keterpurukan ekonomi yang menyebabkan nantinya tahun 1997 Soeharto lengser akhirnya. Nah, selanjutnya itu di bidang pembangunan, jadi tidak ada kontrol yang efektif ya yang dilakukan oleh masa Orde Baru ketika itu, sehingga tadi terjadi kesenjangan ekonomi. Nah, selanjutnya ada dampak di bidang hak asasi manusia. Nah, banyak kejadian-kejadian yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang dikritik oleh dunia internasional. Salah satunya adalah kejadian Pulau Baru. Nah, Pulau Baru ini penjara yang dikhususkan bagi tahanan-tahanan yang diduga terlibat dalam peristiwa PKI, ke-30S PKI. Nah, itu terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM ya. Kemudian ada peristiwa Malari, kemudian ada peristiwa Petrus, sampai akhirnya yang terakhir sampai Soeharto lengser itu ada peristiwa Trisakti ya ketika itu. Nah, sampai di sini materi yang akan kita bahas. Kita lanjut ke materi-materi selanjutnya masih dalam pembelajaran sejarah Indonesia di video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.